Yang menariknya lagi adalah kemudian manusia kan berkembang terus nih, teknologinya berkembang terus akhirnya sempetin waktu deh lihat di dunia tuh ada apa. Sebagai seorang entrepreneur tuh penting banget. Halo guys, saat ini saya lagi ada di kota Salzburg di Austria, dan ini adalah istana gitu ya, lagi di istana tempat syuting film Sound of Music. Ini film jadul sih, tahun 70-an kalau nggak salah, Sound of Music. Nah ini saya lagi ada di taman nih. Nah, ini keren banget sih, kayak wow, ultra mega cantik. Cuma pengen bilang kalau nanti kalian punya waktu dan ada kesempatan buat tur keliling Eropa, syukur-syukur bisa trip ke Eropa dan dibayar oleh passive income, coba deh main ke sini. Jadi jangan cuman ke tempat yang mainstream aja ya, kayak ke Paris, Menara Eiffel, biasa. Coba ke tempat-tempat yang anti mainstream kayak Salzburg ini misalnya. Emang ini tempat wisata sini cantik banget, tapi ya lebih tidak mainstream lah dibandingkan dengan Paris gitu ya. Nah yang menarik adalah gini, kemarin saya dapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah tambang, tambang garam. Jadi nama Salzburg itu sebenarnya dari kata Salz yang artinya garam, burg itu artinya istana gitu. Jadi kayak istana garam. Nah ini kenapa disebut istana garam, karena memang komoditas terbesarnya itu adalah garam. Nah yang menarik adalah zaman dulu ketika garam itu baru ditambang di sini, garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan guys. Dipakai untuk mengawetkan makanan sehingga harganya jadi sangat mahal banget. Bahkan satu waktu itu harga garam itu setara dengan emas. Jadi kayak 1 gram garam itu dibayar dengan 1 gram emas. Nah yang menariknya lagi adalah kemudian manusia kan berkembang terus nih, teknologinya berkembang terus akhirnya mengawetkan makanan tuh udah pakai kulkas, udah ada listrik. Akhirnya ya garam malah nggak segitu bernilainya lagi dan dianggap sebagai komoditas biasa. Nah sekarang bayangkan gini, misalnya kamu memiliki sebuah bisnis di mana produknya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga banget, bisa dijual puluhan juta misalnya. Nah lalu kemudian pesaing mulai datang, mulai bermunculan, dan akhirnya barang yang kalian jual yang sebenarnya dahsyat luar biasa value-nya, seperti garam tadi yang sangat-sangat penting, akhirnya menjadi banyak sekali beredar di pasaran sehingga menjadi komoditas gitu loh. Menjadi komoditas yang biasa-biasa saja. Akhirnya apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengusaha? Ya, pertama bisa perang harga, murah-murahin harganya sehingga harganya turun terus, malah sampai rela profitnya seimprit demi mendapatkan omset seperti itu. Atau yang kedua, itu bisa misalnya kita meningkatkan servisnya, meningkatkan kualitasnya sehingga kita bisa jual di harga premium. Atau kemudian pilihan yang ketiga, kita bisa mendiversifikasi produk kita. Jadi kalau contoh tadi garam misalnya, garam misalnya dibundle sama beli garam termasuk dapat hadiah piring atau gelas gitu ya. Jadi sebenarnya value-nya ada di piring atau gelasnya itu. Atau enggak ya udah kita main brand artinya brand kita brand premium sehingga kita bisa jual produk kita yang sebenarnya komoditas tapi di harga premium. Nah ini adalah sebuah insight yang saya dapatkan karena saya berjalan-jalan di Eropa seperti itu. Jadi saya jalan-jalan, saya main ke tambang garam, dan saya bisa mendapatkan insight seperti itu. Jadi kalau kita mau terus eksis, mau terus relevan gitu ya di market, kita harus terus berinovasi terus. Nah inilah ide yang saya dapatkan. Nah makanya sangat-sangat penting sekali ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti punya waktu, bisa liburan, bisa jalan-jalan, please sempetin waktu deh lihat di dunia itu ada apa. Dan kalian nggak akan pernah tahu tiba-tiba wah ide itu udah banyak banget ya. Jadi hanya dengan jalan-jalan aja, bayangin ke tambang garam bisa dapat ide kayak gitu. Oke, bagaimana kita bisa terus meningkatkan nilai kompetitif dari perusahaan kita. Sebagai seorang entrepreneur itu penting banget. Nah jadi mudah-mudahan apa yang saya share berguna bagi kalian, dan kalau kalian punya kesempatan, please ayo trip ke keliling dunia, dan kalau bisa tripnya dibayarin oleh passive income, oleh hasil investasi, sehingga ternak uangnya lah yang bekerja untuk kita dan kita tidak lagi bekerja untuk mencari uang.
Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan dari kota Salzburg, Austria, saya pengen jalan-jalan lagi karena ini cantik banget ya, keren banget. Saya mau menikmati dulu nih, ada apa aja di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like videonya, di subscribe YouTube channelnya, dan di share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.